Hai, saya Andreas Bordes, dan pada video kali ini saya mau sharing tentang gimana sih cara melakukan interview pada calon karyawan. Tentunya ketika kita mau merekrut karyawan, kita pasti ingin merekrut orang yang tepat, sehingga orang yang masuk dalam perusahaan kita itu bisa mengerjakan pekerjaannya dengan optimal, sesuai dengan ekspektasi. Tapi banyak orang yang salah dalam merekrut. Kebanyakan orang merekrut karena adanya kedekatan, karena merasa dekat, akhirnya direkrut gitu ya, masuk dalam tim, padahal teman belum tentu cocok menjadi rekan kerja. Dan maka dari itu diperlukan satu yang namanya kemampuan interview atau teknik interview untuk bisa menggali mana karyawan yang cocok di tim kita. Nah, pada video kali ini saya mau sharing tentang salah satu teknik interview yang bisa Anda gunakan untuk merekrut karyawan Anda dengan lebih tepat. Jadi, nama tekniknya adalah teknik STAR. Ya. Teknik STAR ini adalah salah satu BBI atau Behavior Based Interview, di mana kita menginterview calon karyawan kita dengan teknik ini, sehingga kita bisa mengetahui seberapa dalam, seberapa jauh kompetensinya untuk menjalankan job desk atau pekerjaan di dalam perusahaan kita. Nah, STAR ini merupakan singkatan. S-nya adalah dari situation, T-nya adalah dari task atau tugas, lalu A-nya adalah action atau tindakan, dan R-nya adalah result atau hasil. Nah, jadi kita menggunakan 4 poin tadi untuk menggali pengalaman seseorang sehingga kita bisa mengetahui seberapa dalam kompetensinya. Sebagai contoh, kita mau ambil salah satu kompetensi, misalnya harus memiliki kemampuan teamwork yang baik atau mampu bekerja sama di dalam sebuah tim dengan baik. Kita tidak bisa memberikan pertanyaan seperti soal cerita, di mana coba apa yang akan Anda lakukan kalau misalnya Anda berselisih dengan rekan kerja Anda. Kalau misalnya kita menggunakan kata seperti tadi, memberikan sebuah studi kasus, tentu dia akan memberikan jawaban yang enak didengar, yang lebih sesuai didengar, yang seharusnya didengar, sehingga dia bisa membuat sebuah cerita, membuat sebuah jawaban, sehingga dia terdengar menjadi orang yang mampu bekerja sama dengan baik. Padahal kan belum tentu kayak gitu ya. Kadang-kadang orang ngomong, tapi belum tentu dia di lapangan juga seperti itu. Maka dari itu, kita harus menggali dari kompetensinya. Nah, itu didapat dari pengalaman dia. Jadi bukan menanyakan studi kasus, tapi tanyakan pengalaman dia terkait kompetensi yang mau kita gali. Oke? Nah, jadi pertanyaannya adalah misalnya kayak gini. Oke, kita mau membahas kompetensi dari teamwork. Nah, kita bisa open dulu gitu ya. Tentunya ketika kita bekerja sama dengan orang lain, tentu pasti kita tidak luput dari satu yang namanya perbedaan pendapat. Karena tiap orang punya pola pikir yang berbeda, tentu ketika ada dua kepala bekerja bersama, pasti akan ada gesekan. Nah, coba ceritakan pengalaman Anda ketika Anda mengalami konflik ketika bekerja sama dengan orang lain. Dia kan bercerita tentang pengalamannya, kayak gitu ya. Dan kalau dia punya pengalaman kerja atau pengalaman berorganisasi, tentu pasti dia punya pengalaman ketika berkonflik dengan orang lain, ketika beda pendapat, seperti itu. Nah, ketika kita sudah menanyakan situationnya atau situasinya seperti apa, pengalamannya dia, nah itu diperdetil. Kapan, dan ketika kita sudah tahu situasinya seperti apa, nah itu jangan lupa untuk diperdetail. Jadi ketika kita sudah tahu situasinya seperti apa, dia mulai buka, kita bisa perdetail. Kapan situasinya terjadi, dengan siapa, di mana lokasinya. Nah, diperdetail seperti itu membuat dia bisa kembali lagi mengingat secara detail apa yang dilakukan. Serta, kalau misalnya dia sebenarnya tidak melakukan, dia akan kebingungan sendiri juga untuk mendeskripsikan detailnya. Di mana dia bingung. Ketika dia mencoba berbohong, dia akan sangat sulit untuk menjelaskan hal-hal lainnya. Jadi bohong satu, nah kita bakal rentet terus sampai task, action, result-nya. Kalau dia berbohong satu, akan sangat sulit. Jadi ini memastikan dia juga untuk bisa berkata sejujurnya. Jadi setelah dia perjelas juga, kita tanyakan juga, jadi jauh lebih jelas. Lalu selanjutnya adalah masuk ke yang bagian T, yaitu task. Apa sih tugasnya? Tanya. Tugas kamu saat itu apa di situ? Nah, tugasnya apa? Terus konfliknya seperti apa? Nah, ketika konflik terjadi, kita sudah bimbing dengan pertanyaan gitu ya. Kita sudah melewati situation, tasknya jelas, konfliknya jelas. Nah, selanjutnya tanya bagian A-nya, yaitu adalah action-nya. Apa yang kamu lakukan untuk menghadapi konflik tersebut, tantangan tersebut? Nah, dia akan bercerita, saya akan menghadapinya misalnya dengan cara pasif. Ya udah, saya diem aja, saya iya aja daripada konflik. Atau saya akan jadi orang yang agresif. Ya saya nggak mau, saya akan sebisa mungkin saya harus win. Rekan saya harus yang lose, saya nggak mau kalah. Nah, dari situ kita mengetahui. Yang pertama, ketika ada konflik,
Dia akan jadi pasif, iya aja, dan mungkin suatu hari juga akan jadi meledak gitu ya, karena iya aja terus lama-lama ditumpuk, lama-lama meledak. Atau yang kedua, ternyata dia agresif. Ada masalah, ada konflik, dia jadi agresif. Nah, jadi kita bisa membayangkan, jika dia masuk dalam tim kita dan memiliki sifat atau sikap seperti itu, hasilnya akan sangat sulit sekali bekerja sama di dalam tim. Yang kita pingin, misalnya kita tahu bahwa kita pingin orang yang asertif, di mana dia tidak pasif, dia tidak agresif. Dia mampu mengungkapkan apa yang dia rasakan dan apa yang dia inginkan dengan cara yang baik, sehingga bisa diterima oleh rekan kerja dan mereka bisa bekerja sama dengan baik. Jadi akhirnya kita tahu, dia cocok nggak masuk dalam tim kita dari pengalamannya itu. Dan terakhir adalah dari resultnya. Hasilnya seperti apa? Ketika dia melakukan hal pasif tadi misalnya, atau agresif, atau asertif tadi, resultnya gimana? Hasilnya seperti apa? Nah, biar dia bercerita. Hasilnya seperti apa? Jadi kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas dari situasi yang ada, dari tugas yang ada, action yang ada, result yang ada. Seperti apa dia mengatasi konflik yang ada dalam tim tadi. Ini untuk menjawab dalam konteks teamwork. Nah, jadi sebelum kita interview, kita harus tahu dulu, kita pingin orang yang seperti apa. Orang yang asertif. Nah, gitu ya. Jadi kita tahu, kalau ada yang pasif atau agresif, ya enggak. Dari interview tadi, kita bisa menggali, kita bisa tahu bagaimana kompetensinya dia. Oke? Nah, itu adalah teknik interview yang bisa Bapak, Ibu, dan teman-teman lakukan ketika Anda mau melakukan interview untuk calon karyawan Anda. Oke? Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan juga kita bisa connect di LinkedIn dan juga di Instagram. Silakan cari @andreasburdes, kita bisa connect di sana. Oke? Thank you Bapak Ibu semua, teman-teman semua udah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya Andreas Burdes. Sukses selalu untuk kita semua.